Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih kita. Nah, kali ini kita akan belajar bareng-bareng dan mengenai tutorial membuat Google Form di handphone, tentunya dengan mudah dan simpel ya. Nah, pertama-tama yang perlu Anda siapkan itu adalah perangkatnya. Tentu aja sebenarnya mau menggunakan laptop atau handphone itu sama aja. Nah, tapi di sini saya akan memaparkan tutorial membuat Google Form ini menggunakan handphone. Nah, setelah teman-teman semua menyiapkan perangkatnya, baik itu handphone atau laptop, sekarang kita masuk ke Google Form. Mohon maaf, Google Chrome ya. Oke, nah sekarang kita ke Google Drive ya. Kita search Google Drive. Nah, oke. Klik sign in Google Drive. Tentunya dengan Chrome. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah login di Google Drive ini, nanti teman-teman langsung diarahkan ke sini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah login Google Drive di Chrome, nantinya teman-teman disuruh gitu buat login melalui email ya. Nah, sekarang kita klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Nah, lalu kita klik situs desktop. Nah, ini agak loading ya teman-teman, sebentar. Oke, sip. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik icon plus yang ada tulisan barunya ya. Nah, saya perbesar mungkin, mohon maaf. Nah, nanti kita bisa klik yang ada tulisan Google Formulir. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa kasih judulnya dulu. Apakah ini membuat soal latihan atau lain-lain gitu dan sebagainya ya. Di sini saya mau coba pakai soal PAI misalkan ya. Soal UTS misalkan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti misalnya. Nah, terus di sini juga boleh ditulis deskripsi formulir. Misalkan soal ini terdiri dari 50 PG misalkan. Kemudian dan lain-lain pokoknya ya. Jadi nanti dideskripsikan aja ini soal tentang apa, terdiri dari berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah pertanyaan pertama, pertanyaan tanpa judul. Nah, misalkan saya akan menulis pertanyaannya ada berapa Asmaul Husna, seperti itu. Kemudian nanti bisa di ini ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, upload file atau dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini karena
deskripsinya juga terdiri dari 50 PG atau pilihan ganda, maka saya pilih pilihan ganda. Nah, untuk opsi pertama kita klik. Opsi pertama misalkan saya kasih ini aja. Nah, kemudian tambahkan opsi lainnya. B-nya misalkan C-nya B-nya, kemudian ini pilihan terakhir E misalkan. Oke, sip. Nah, ini udah nomor 1. Nah, ini ada wajib diisi. Nah, wajib diisi ini berfungsi jadi ketika ada salah satu responden atau misalkan peserta didik yang tidak menjawab, maka tidak akan bisa terkirim gitu sih jawabannya. Itu kita wajib diisi ya. Nah, oke. Sip. Nah, ini untuk opsinya misalkan acak urutan opsi itu, jadi nantinya di setiap ketika ada misalkan peserta didik A dan peserta didik B, jadi si opsinya tuh diacak gitu, nggak sama. Mungkin jadi ini meminimalisir nyontek juga. Nah, kalau misalnya soal yang kedua, nanti kita klik icon plus. Nah, ini jadi soal ke nomor 2. Nah, ini pertanyaan 2 bisa diisi dengan pertanyaan lain. Misalkan ada berapa rukun Islam. Nah, dan seterusnya pengisiannya sama ya kayak yang di atas gitu. Nah, ini kalau misalnya mau dirubah menjadi kotak centang bisa. Nanti kalau kotak centang tuh kan kalau misalnya pilihan ganda itu kan harus dipilih salah satu gitu ya. Nah, kalau kotak centang tuh bisa jadi dipilih semuanya gitu. Oke. Nah, setelah itu nanti buat teman-teman yang mau ganti tema warna, gak mau warna ungu bosan. Nah, ini bisa klik icon ini ya. Nah, ini bisa jadi warna ini gitu. Terus di sini juga ada teksnya, mau dirubah ke apa bisa banyak. Oke, karena warna biru aja kalau saya. Nah, jadinya berubah seperti ini, warna biru ya. Nah, kemudian nanti ketika kita mau mengirim link soal ini, nanti kita klik icon ini. Nah, kirim melalui yang ini ya, ini link. Karena ini panjang, jadi kita perpendek URL-nya. Oke, nah tinggal salin. Langsung bisa dikirim ke orang yang akan mengisinya. Oke. Terus nanti kalau misalnya orang-orang yang sudah mengisi, di sini akan terlihat jawabannya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini mengenai cara membuat Google Form di handphone. Semoga bermanfaat dan see you next time.